Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Anak-anak Bapak kelas 5 yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Bapak kelas 5 yang Bapak sayangi, disayangi Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa sehat walafiat. Dan juga kemarin alhamdulillah anak-anak sudah mengikuti vaksin. Semoga tetap keadaan sehat walafiat, kuat, tidak ada yang sakit. Baik anak-anak sekalian, kita mulai pembelajaran kita pagi hari ini. PAI pelajaran ke-8 dengan tema Mari hidup sederhana dan ikhlas. Kita mulai bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya anak-anak sudah membuka di halaman 68. Bapak sampaikan kupas sedikit cara hidup sederhana dilandasi dengan keikhlasan. Karena kita sebagai umat Rasulullah SAW, sebagai suri tauladan kita, hidup Rasulullah dengan kesederhanaan, hidup Rasulullah dengan keikhlasan, hidup Rasulullah dengan berbagi, berinfak, bersedekah, dicintai oleh umat manusia, terkhusus kepada kita umat muslim, dan pada zaman Rasulullah SAW sampai saat ini sebagai suri tauladan yang baik. Dan inilah yang kita ikuti pagi hari ini, kita bahas. Semoga anak-anak kedepannya menjadi anak yang soleh, solehah, menerapkan hidup sederhana di rumah, dilandasi dengan keikhlasan. Pada halaman 68 kita baca surah Al-Furqan ayat ke-67. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Di dalam surah Al-Furqan ini, anak-anak sekalian, kita diajarkan bahwasanya hidup sederhana itu di antara berlebihan dengan kikir atau pelit. Kalau berlebihan adalah segala kebutuhan yang tidak sewajarnya tetapi tetap dilakukan. Contohnya kita makan dulu, contohnya makan. Anak-anak makan setengah piring saja itu sudah kenyang. Tetapi karena berlebihan, mata melihat lauknya enak, mata melihat sayurnya enak, ngambil nasinya banyak, sayurnya banyak, lauknya banyak. Nah, ternyata di tengah-tengah perjalanan anak-anak tuh makan kekenyangan, akhir setengah mubazir, tidak dimakan. Nah, itu termasuk hal yang berlebihan, mengakibatkan menjadi mubazir. Begitu juga anak-anak jajan, dikasih orang tua jajan 3.000 cukup jajan, tetapi karena keinginan minta sampai 10.000, akhirnya mubazir. Artinya mubazir itu apa? Hal yang tidak seharusnya ananda beli juga. Nah, begitu juga dengan kikir, pelit, terlalu pelit kepada diri sendiri, pelit berbagi sama teman, pelit berbagi sama adik, pelit berbagi sama kakak. Nah, kalau sederhana di antara keduanya, dia tidak berlebihan dan dia tidak kikir pula, sesuai dengan kebutuhan. Inilah cara hidup yang harus kita terapkan di rumah, di sekolah, dan dimanapun kita bergaul, penuh dengan kesederhanaan, sesuai dengan apa yang kita butuhkan, bukan apa-apa saja yang kita inginkan. Nah, anak-anak sekalian, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, beliau adalah seorang pemimpin, panglima perang, ekonomi yang hebat, guru yang hebat, yang luar biasa. Dari kita mau tidur sampai bangun tidur telah diatur oleh Rasulullah SAW.
Bahkan kalau ananda minum mengambil air pakai gelas, selesai minum gelasnya itu pun ditutup. Diajarkan oleh Rasulullah SAW. Masuk WC, keluar WC, cara duduk makan, tidak boleh ngobrol, tidak boleh bercerita ketika waktunya makan. Semua telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi dalam aspek kesederhanaan ini sungguh luar biasa kita diajarkan oleh Rasulullah SAW. Berbakti kepada kedua orang tua, patuh kepada kedua orang tua, taat kepada kedua orang tua di rumah. Jika ananda berlaku bersikap dengan kesederhanaan, maka ini membawa turunnya rahmat Allah, turunnya ridha Allah. Kenapa? Karena ayah, ibu di rumah sangat bangga dengan anak-anak, sangat senang dengan anak-anak. Anak-anak berjiwa besar. Apa yang dimasak orang tua disyukuri. Orang tua minta tolong nyapu rumah, disapu. Orang tua minta tolong ngepel, dipel. Orang tua mengatakan pergi ngaji, pergi ngaji. Sholat berjamaah laki-laki, sholat berjamaah. Kalau di rumah anak-anak dengan kesederhanaan seperti ini, semua orang tua pasti bangga memiliki anak-anak yang soleh dan soleh seperti kalian. Karena apa? Kesederhanaan itu pasti dilandasi dengan keikhlasan. Ketika turunnya rahmat Allah kepada keluarga, ridallahu fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu terletak dengan ridhonya orang tua. Kalau anak-anak di rumah itu baik, akhlaknya baik, ucapannya baik, bersikap baik, berpakaian baik, tentu orang tua sangat luar biasa bahagianya memiliki anak-anak. Nah, jadi di sini Bapak harapkan kesederhanaan ini harus kita lakukan, kita terapkan, bukan hanya sekedar teori. Kita tidak boleh boros, apapun itu tidak boleh boros. Minum di rumah, minum yang cukup. Jangan sampai ngambil satu cangkir, diminum, masih sisa setengah, dibiarkan atau dibuang, tidak boleh. Makan begitu juga, secukupnya, sewajarnya. Jangan sampai berlebihan. Nah, anak-anak dalam surah Al-Isra juga Allah sudah menjelaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal mubazzirina kanu ikhwana syaiton. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Yang artinya sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, tentu kita sebagai umat Rasulullah SAW, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menjadi teman setan. Setan sudah jelas Allah berikan izin menggoda umat manusia sebagai temannya nanti di neraka. Sementara kita harus tetap menjadi hamba Allah yang bersyukur, yang ikhlas sebagai umat Rasulullah yang menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, sehingga nantinya kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba. Di dunia ini kita berbahagia dengan kesederhanaan. Di dunia ini kita berbahagia dengan ilmu. Di dunia ini kita berbahagia dengan jiwa keikhlasan. Dan mudah-mudahan kita juga nanti Allah kumpulkan bersama Rasulullah di surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi tentang kesederhanaan ini, suatu saat nanti Bapak akan berkomunikasi dengan wali kelas, Bapak akan berkomunikasi dengan wali murid. Ketika bagi rapot, orang tua akan ada cerita-cerita dengan wali kelas. Bagaimana sikap anak-anak di rumah? Apakah ucapannya sudah bagus? Apakah sikapnya sudah bagus? Kedewaannya sudah bagus? Rajin membantu orang tua sudah bagus? Atau di rumah membuat orang tua kesal? Main HP saja. Tidur subuh, terlambat bangun subuhnya. Ngajinya jarang, mengulang tahfidnya jarang. Nah, nanti Bapak akan komunikasi dengan wali kelas ataupun orang tua. Nah, jadi di pagi ini harapan Bapak anak-anak semua yang soleh-solehah kelas 5, kesederhanaan yang dilandasi dengan keikhlasan akan menjadi anak yang soleh dan solehah. Orang tua akan bahagia,
rahmat Allah akan turun subhanahu wa ta'ala. Oke, dibuka halaman 68 sampai dengan 70. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.